Tadi kita membahas tentang gimana cara kita menghadapi satu ujian atau satu masalah. Sekecil apapun masalah itu. Bahkan sampai masalahnya kayak para ulama atap rumahnya bocor. Lampu, kalau dulu kan lampunya lampu minyak gitu ya. Minyaknya habis, terus belum sempat beli atau nggak sanggup beli. Masalahnya ternaknya kurus-kurus atau susunya kurang kayak gitu-gitu. Apapun masalah yang dihadapi, hal pertama yang harus dievaluasi adalah hubungannya dengan Allah. Salah satu contohnya tadi di zaman Umar bin Abdul Aziz. Ketika Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah, karena Umar bin Abdul Aziz ini selalu menjaga hubungan baik dengan Allah, maka Allah juga memperbaiki hubungan antara serigala dengan domba. Terjadi juga di zaman Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab jadi khalifah, terus orang Mesir tuh ngalamin musim kering, sampai gagal panen, air sungai Nil itu udah gak ngalir lagi ke ladang-ladang gandum mereka. Akhirnya Umar bin Khattab mengirim surat kepada gubernur Mesir. Waktu itu gubernur Mesirnya Amr bin As, dikirim sama Umar suratnya. Dan isi surat itu adalah doa. Doa dari Umar bin Khattab disuruh bacanya di Mesir. Begitu sampai di Mesir, Amr bin As membacakan doa ini. Isinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikanlah air hujan untuk bangsa Mesir, untuk rakyat Mesir. Baru doa itu selesai dibacakan, langsung mendung, langsung turun hujan. Ini keajaiban orang yang dekat hubungannya dengan Allah. Kalau ada masalah, cepat Allah perbaiki. Kenapa kita kalau doa nggak secepat Umar bin Khattab, nggak secepat Umar bin Abdul Aziz dan orang-orang soleh lainnya? Mungkin karena emang jarak kita dengan Allah itu emang sejauh solusi masalah kita. Itu berbanding lurus tuh. Makin dekat kita dengan Allah, makin dekat kita dengan solusi dan pertolongan. Makin jauh ya makin lama. Aku tergantung gimana hambaku tuh. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. In tansurullaha yansurkum. Banyak ayat-ayat kayak gitu timbal balik. Kalau kalian ingat aku ingat kalian. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Tunaikan janji kalian kepada aku tunaikan janjiku kepada kalian. Tolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Kayak gitu-gitulah. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku dan seterusnya. Ini artinya coba evaluasi dulu gimana kedekatan kita dengan Allah. Apakah mulai merenggang? Apakah mulai agak flat? Apakah mulai garing? Kayak kita doa mulai garing, sholatnya garing, gak khusyuk lagi, gak ada rasa. Nah ini hal yang perlu kita evaluasi. Gak ada hubungannya usah dengan masalah, hubungan banget. Bukankah dunia ini milik Allah? Allah yang mempergilirkan segala sesuatu, Allah yang mengatur. Allah itu Rob, Rob itu artinya pemilik, pencipta, pemelihara, pengatur. Itu semuanya makna dari Rob atau rububiyah. Itu perbaiki pertama. Kedua, mungkin masalah kita itu karena hubungan kita dengan orang tua yang kurang baik. Kurang baiknya kadang bukan durhaka, tapi kurang peduli. Kurang baiknya mungkin kita gak pernah ngebentak orang tua, tapi gak pernah juga kita membahagiakan orang tua. Ya biasa-biasa aja lah gitu. Dengan orang tua itu ya sekedar status doang bahwa itu ibu saya, itu ayah saya. Tapi gak ada apa-apa. Bukan kesayangan, bukan prioritas, bukan yang kita agendain. Pokoknya seminggu sekali harus nelpon kalau gak bisa datang. Kalau bisa datang harus datang. Setiap hari itu kita minimal ketemu ibu kita senyum minimal. Kalau bisa mijat kakinya atau apa gitu. Nah karena hubungan kita dengan orang tua jadi agak sedikit plain, hambar. Maka hidup kita juga jadi hambar. Terutama ibu. Dan juga mungkin kurangnya apa? Kurang banyak minta doa dari ayah. Padahal doa itu ajaib loh dalam kehidupan kita teman-teman. Ada banyak orang yang dia itu tiba-tiba menjadi orang pintar. Bukan karena dia cerdas. Bukan karena ilmunya banyak. Tapi karena doa orang-orang soleh. Sehingga Allah kasih dia kecerdasan. Allah kasih dia ilmu, hafalan. Melekat semuanya di dalam benak dan hatinya. Itu bisa banget dengan doa. Makanya dulu Umar bin Khattab pas mau ketemu dengan Nabi sambil bawa anaknya Abdullah bin Umar. Umar bilang kepada Abdullah, nanti kalau kamu ketemu dengan Rasulullah, jangan lupa minta doa ya. Ya ayah kata Abdullah,
Nah pas ketemu dengan Rasulullah, Abdullah langsung, ya Rasulullah beri saya doa. Doakan saya, doakan saya. Selalu minta doa. Sehingga akhirnya Allah berikan kecerdasan kepada Abdullah bin Umar bin Khattab jauh di atas bapaknya. Salah satu adegan kecerdasan Abdullah tuh pas Nabi lagi ngajar, mereka pada hadir para sahabat, terus Nabi ngetes gitu, ngasih mereka satu pertanyaan dalam bentuk perumpamaan. Pas ngetes kayak gini, sahabat-sahabat yang senior gak ada yang bisa jawab. Abdullah bisa, tapi dia gak mau jawab, diam. Pas pulang Umar nanya, Abdullah, tadi kamu tahu gak jawabannya? Tahu, kenapa gak mau jawab? Aku tidak ingin mempermalukan orang-orang yang udah senior. Ini anak-anak SD loh, udah punya etika kayak gitu. Kenapa? Karena doa dari Rasulullah SAW. Abdullah ibnu Abbas, sahabat Nabi yang kalau ngafal Quran itu sekali dengar langsung hafal. Dan gak pernah lupa. Gak ada dalam cerita Abdullah ibnu Abbas tuh, saya lupa ayatnya di mana itu gak ada. Saya lupa hadisnya, riwayat siapa itu gak ada. Dia selalu ingat. Dan banyak banget ayat yang sahabat gak ngerti, dia ngerti. Sehingga ketika turun ayat, kalau gak salah di surat Al-Kahfi, tidak ada yang tahu makna dari ayat ini illa qalil, kecuali orang yang sedikit. Maka Nabi mengatakan salah satu di antara orang yang sedikit itu adalah Abdullah ibnu Abbas. Hanya sedikit orang yang mengerti ayat-ayat mutasyabihat di dalam Al-Quran sampai ke takwil. Takwil itu apa di balik ayat, itu cuma sedikit. Jadi Abdullah bin Abbas itu ya, di kalangan sahabat itu mirip kayak Nabi Khidir di antara Nabi Musa. Dia tahu namanya hikmah. Yang orang gak tahu dia tahu. Ini Abdullah bin Abbas seperti Nabi Khidir di antara Nabi Musa dan Nabi Yusha. Kenapa? Karena doa Rasulullah SAW ketika dia lagi boncengan sama Nabi, Nabi ngedoain Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah fahamkan dia halal dan haram dan ajarkan dia Al-Quran. Jadilah sejak saat itu Abdullah bin Abbas mengatakan hati saya menjadi sejuk dan tidak pernah lagi lupa dengan apa yang pernah saya dengar. Gak pernah lupa. Doa. Siapa lagi yang didoain dan punya keajaiban dalam hidupnya? Hasan al-Basri. Doanya Umar bin Khattab. Umar ketika bertemu dengan Hasan al-Basri kecil, diusap kepalanya terus didoain Allahumma faqihu fiddin wa habibhu ilan nas. Ya Allah jadikan anak ini ngerti agama dan dicintai oleh setiap orang. Sehingga Hasan al-Basri itu terkenal sebagai ulama, gak ada hatersnya. Kan soleh-soleh orang tetap kadang-kadang ada hatersnya ya, yang gak suka, yang apa. Tapi Hasan al-Basri gak ada hatersnya. Sampai orang yang memusuhi beliau juga cinta sama beliau. Gak senang dengan fatwa beliau, tapi ketemu orangnya tuh jatuh hati kepada beliau. Ini Hasan al-Basri. Dan ini saya biasakan doain anak saya, kalau saya lagi ngusap kepala anak saya doakan, ya Allah, Allahumma faqihu fiddin wa habibhu ilan nas. Saya coba hafal beberapa doa yang ajaib di zaman sahabat, terus dipraktekkan ke anak. Kenapa? Doa seorang ayah tidak ditolak. Itu modal kita teman-teman. Doa ayah itu, doa ul walid la yurad. Doa seorang ayah itu gak akan ditolak oleh Allah. Dan itu modal hidup kita tuh. Kalau kita masih punya ayah, jangan sia-siakan. Kalau ibu, pintu surga. Jadi bisa dibilang pintu surganya adalah ibu dan kuncinya adalah ayah. Ada masalah sedikit, telepon ayah kita. Ya doain aku. Ada masalah sedikit, senangin hati ibu kita. Beli apa gitu, hadiah kan tahabu kan. Saling berhadiahlah supaya kalian saling mencintai. Ibu tuh dikasih hadiah, kalau ayah minta doa. Ayah gak terlalu berharap hadiah lah dari anaknya. Beda karakter nih. Ini cara kita berbakti kepada mereka supaya Allah perbaiki urusan kita. Ada masalah dalam sekolah, ada masalah dalam pertemanan, ada masalah rumah tangga, masalah pekerjaan. Telepon ayah, ya doain saya. Pertanyaan besarnya adalah gimana kalau orang tua kita sudah wafat. Berarti kita kehilangan satu kesempatan untuk mendapatkan keajaiban dalam hidup. Kalau berbuat baik tetap bisa, tapi meminta doa kan udah gak bisa ya. Kepada orang yang sudah meninggal. Kecuali Rasulullah yang boleh, kalau selain Rasulullah menurut jumhur ulama sudah gak bisa, terputus. Tapi kalau berbuat baik bisa, kirim Al-Fatihah, doain mereka, ziarah kubur, apalagi sedekah dan diniatkan juga untuk mereka, maka itu menurut sebagian besar ulama ngaruh. Sama kayak seorang sahabat nanya ke Rasul, ya Rasulullah kalau saya bersedekah atas nama ibu saya apakah bisa? Bisa kata Rasul. Bersedekah atas nama ibu. Berarti dua yang pahalanya. Ibunya dapat pahala, dia yang bersedekah juga dapat pahala. Imam Nawawi mengatakan sedekah seorang anak
amal soleh seorang anak yang dia niatkan untuk orang tuanya itu sampai untuk orang tuanya. Sehingga orang tuanya dapat pahala, dia dapat pahala. Itu cara kita berbakti kepada ibu bapak kita kalau keduanya sudah wafat. Berbuat baik kepada orang yang dicintainya. Kayak misalnya Nabi Muhammad tuh berbuat baik kepada teman-teman Khadijah. Kenapa? Karena pengen berbuat baik kepada Khadijah, tapi Khadijah sudah wafat. Caranya gimana? Ya udah, berbuat baiklah kepada sahabat-sahabat Khadijah gitu. Jadi kalau orang tua kita udah wafat, saudara kita wafat, atau pasangan kita wafat, cara kita berbuat baik kepada mereka adalah selain doa, beramal soleh dengan niat kepada mereka, salah satunya adalah berbuat baiklah kepada orang-orang yang mereka cintai semasa hidupnya. Siapa yang dicintai ayah kita? Teman-temannya, cinta dalam makna persahabatan ya. Teman-temannya, keluarganya, ibu kita juga kayak gitu, pasangan kita juga kayak gitu, berbuat baik kepada dia. Insya Allah kalau kayak gitu berarti kita telah berbuat baik kepada almarhum.